Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 13 Desember 2022. Seperti biasanya untuk mengawali kita di pagi hari ini, kita akan bahas dari pergerakan indeks market global ya, di mana kita lihat bahwa pergerakan indeks market global pada perdagangan kemarin ditutup variatif dengan tiga indeks Wall Street pada perdagangan kemarin ditutup penguat dan indeks IHSG kita juga turut ditutup penguat. Sedangkan indeks Asia dan Eropa itu justru ditutup melemah. Dan kalau kita lihat masing-masingnya sendiri ya, bahwa ISG kita pada pedagang kemarin itu berhasil ditutup menguat sebesar 0,29% di level 6.734, sedangkan di bursa Asia justru mengalami penurunan dan kompak mengalami penurunan dengan penurunan terdalam terdapat di indeks Hang Seng yang mengalami penurunan 2,20%, diikuti indeks Nikkei yang turun 0,21% dan Straits Times turun 0,19%. Lalu di bursa Eropa juga mengalami pelemahan juga dengan indeks DAX mengalami penurunan 0,45% dan FTSE turut mengalami pelemahan sebesar 0,41%. Lalu di bursa Amerika Serikat atau di Wall Street pada perdagangan kemarin kompak ditutup menguat dengan penguatan tertinggi terdapat di indeks Dow Jones yang menguat hingga 1,58%, lalu diikuti dengan indeks S&P 500-nya yang turut naik 1,43% dan Nasdaq mengalami penguatan sebesar 1,26%. Lalu kita beralih ke harga komoditas. Kita lihat bahwa harga komoditas juga pada perdagangan kemarin bergerak variatif dengan indeks WTI dan Brent mengalami penguatan tertinggi sebesar 2,14% dan 2,72%. Sedangkan Nikkei juga turut naik sebesar 1,67%. Lalu untuk minyak jenis CPO justru mengalami penurunan paling dalam ya dibandingkan dengan indeks komoditas lainnya yang turun hingga mencapai 6,17%. Lalu diikuti dengan komoditas tembaga yang turun 1,98%, timah juga mengalami penurunan 1,40%, dan komoditas emas juga turun 1,02%. Dengan juga komoditas batu bara juga pada perdagangan kemarin juga mengalami penurunan atau koreksinya sebesar 0,56% berada di level 400 US dollar per metrik tonnya. Terlihat pada pedagang kemarin bahwa ISG kita memang mencatatkan penguatan, namun secara net foreign-nya mencatatkan net foreign sale ini mencapai 1 triliun rupiah, namun secara year to date kumulatifnya mencatatkan sebesar 51,81 triliun rupiah. Lalu saham-saham yang mencatatkan net foreign buy atau top 5 non foreign buy pada perdagangan kemarin itu ada saham Adaro, INKP, Medco, Harum, dan PTBA. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign sale pada perdagangan kemarin ada saham BMRI, BBCA, TLKM, ASI, dan BBRI. Untuk proyeksi ISG kita pagi hari ini atau hari ini, kami memperkirakan pergerakan ISG masih bisa melanjutkan penguatan atau bullish kembali dengan area titik support dan resisten, yakni berada di level 6.640 hingga berada di level 6.800. Untuk berita globalnya, pada hari ini kita masih dari Wall Street ya, pada perdagangan semalam yang kita ketahui bahwa
tiga indeks Wall Street ditutup kompak menguat ya, diikuti dengan uh, imbal hasil treasury note mereka yang bertenor 10 tahun yang turut naik sebesar 3 basis point menjadi 3,61%. Selain itu, investor saat ini sedang mencerna menjelang akan adanya rilis data inflasi utama di bulan November dan juga pertemuan kebijakan terakhir The Fed pada tahun ini yang dimana dari proyeksinya ya bahwa inflasi umum Amerika Serikat ini diprediksi akan naik sebesar 0,3% secara month on month. Ini mencatatkan selama 2 bulan berturut-turut ya kenaikannya, dengan namun secara year on year ini mencatatkan penurunan sebesar 7,7% pada bulan Oktober menjadi 7,3%. Selain itu, inflasi inti mereka juga diramalkan akan mengalami kenaikan sebesar 0,3% secara month on month, dan secara year on year-nya ini juga mengalami kenaikan sebesar 6,1%. Ini berubah sedikit ya dari kenaikan sebelumnya yang 0,3% secara month on month-nya. Namun dan secara year on year-nya itu sebesar 6,3%. Lalu dari sisi makroekonomi juga saat ini investor sedang mencerna mengenai data bulanan survei dari consumer expectation yang akan dirilis oleh Federal The Fed ya, atau disebut The Fed ya, yang mencatatkan pada bulan lalu bahwa tingkat konsumen mempunyai ekspektasi inflasi yang akan mencapai sebesar 5,2% untuk 12 bulan ke depan, atau mengalami penurunan sebesar 5,7% pada bulan sebelumnya. Selain itu, ekspektasi inflasi untuk 3 tahun dan 5 tahun ke depan juga bergerak akan mengalami penurunan. Di pasar obligasi juga kita lihat bahwa memang imbal hasil surat utang mereka yang bertenor 10 tahun ini mengalami kenaikan 3 basis poin ya, dan ini mencatatkan bahwa investor sedang memperhatikan minat beli yang cukup rendah sejak Desember 2009 pada acara lelang surat utang mereka yang sebesar 32 miliar US dollar. Lalu di pasar komoditas kita ketahui bahwa harga kontrak berjangka emas, komoditas emas ini sedang mencatatkan penurunannya, dan ini mencatatkan penurunan pertama sejak 5 hari terakhir dikarenakan investor saat ini sedang mengantisipasi rilisnya data inflasi Amerika Serikat serta adanya kenaikan suku bunga acuan oleh sejumlah bank sentral besar seperti Federal Reserve, terus Bank of England, European Central Bank, dan Swiss National Bank pada minggu ini. Selain itu juga investor juga akan memantau harga kontrak berjangka minyak mentah yang berjenis WTI ya, yang akan meningkat naik sebesar 3,3% setelah mencapai level terendahnya di tahun 2022 pada hari Jumat lalu. Untuk berita korporasinya, yang pertama ada emiten DRMA atau PT Dharma Polymetal Tbk yang berhasil membukukan laba bersihnya di kuartal 3 2022 ini mencapai 215 miliar rupiah. Lalu yang kedua ada emiten BTEC
atau Bumi Teknokultura Unggul TBK yang juga berhasil mencatatkan rugi bersihnya sebesar Rp104,77 miliar di kuartal 3 2022. Dan ketiga ada emiten Dewi atau PT Dewi Sri Farmindo Tbk yang mencatatkan kenaikan laba bersih mencapai 19% menjadi Rp5,98 miliar di kuartal 3 2022 ya. Untuk stok was kita pada hari ini kita memiliki 3 saham rekomendasi. Yang pertama ada saham Cepin. Kami melihat pergerakan saham Cepin ini dalam jangka pendek maupun menengahnya bergerak cenderung bullish kembali ya. Dengan area trade buy Bapak Ibu perhatikan ya, ini berada di level 5.825 ya. Dan jika ia bergerak hingga di level tersebut maka kemungkinan pergerakan akan bergerak naik hingga mencapai ke area resisten yang pertama ya, ini berada di level 6.200. Dan jika misal pergerakan mampu bergerak hingga mencapai ke level resisten pertamanya, menembus level resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level resisten selanjutnya, yang ini berada di level 6.375. Namun jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak menguat atau bergerak turun justru, maka perhatikan area stop loss-nya yang kami perkirakan berada di level 5.500. Selanjutnya, saham kedua, kami melihat saham kedua ini ada Tekim ya. Kami melihat pergerakan Tekim juga secara jangka pendek maupun menengahnya masih bisa bergerak menguat melewati garis uji level di MA21 dan MA34-nya ya pergerakannya. Jika bisa bergerak mampu bergerak hingga menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di area resisten pertama, yang ini berada di level 8.175 hingga mencapai ke resisten selanjutnya atau resisten kedua, ya ini berada di level 8.375. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap diperhatikan ya Bapak dan Ibu, jika misalnya pergerakan Tekim tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan area stop loss-nya yang ini berada di level 7.425. Selanjutnya saham ketiga ada TPIA. Kami melihat pergerakan TPIA juga bisa cenderung menguat kembali, melihat dari indikator stokastiknya yang bergerak sudah membentuk pola golden cross dengan mengalami kenaikan ya. Dan selain itu pergerakannya juga sudah melewati dari uji level MA21-nya. Jadi kami melihat bahwa pergerakan TPIA masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level area resisten pertama yang kami perkirakan ya ini bisa mencapai di level 2.500. Dan jika misalnya pergerakan mampu menembus mencapai level resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di area resisten kedua, yakni berada di level 2.570. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap diperhatikan. Jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka area stop loss-nya ya ini berada di level 2.290. Oke, selanjutnya kita juga ada webinar atau online class ya untuk Bapak Ibu semua yang ingin mengetahui bagaimana cara mengatur emosi dan mengendalikan psikologi Bapak Ibu dengan membuat trading plan. Silakan nanti gabung di webinar kami yang diselenggarakan pada hari Selasa atau tepatnya hari ini di 13 Desember 2022. Acaranya ini dimulai pukul 12 siang hingga 13 siang ya. Dan acara ini bersifat gratis untuk seluruh nasabah Philips Sekuritas Indonesia dengan melakukan register di alamat link yang terdapat di poster ya di bit.ly/ikut edukasi di 1312. Untuk pendaftarannya juga harus wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid ya Bapak dan Ibu. Dan selain itu juga kita pada malam harinya akan ada webinar kembali ya ini di pukul 19.30 hingga selesai dengan tema judi bola basi saatnya investasi.
Nah, ini untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui ah, investasi apa yang bagus di saat ini, silakan gabung saja di webinar kami nanti malamnya juga yang diselenggarakan pada malam hari ya. Dengan acara ini juga bersifat gratis, jadi Bapak Ibu bisa join melalui link Zoom yang berada di poster ini. Oke, mungkin sekian untuk sesi yang pertama. Kita yang sesi kedua, ini sesi Q&A. Jadi sebelum melanjutkan ke sesi kedua, silakan untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak, Ibu sekalian. Mungkin kami beri waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak, Ibu chat pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi di sesi yang kedua, yakni sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ya, ini ada saham UNTR dan ITMG. Kita lihat terlebih dahulu UNTR ya.
Pergerakan saham UNTR, kita lihat bahwa pada penutupan kemarin, UNTR ini berhasil ditutup menguat 2,87%, dan kita lihat bahwa pergerakan UNTR ini kemungkinan bergerak mencoba rebound kembali ya, setelah sempat mengalami penurunan selama 7 hari berturut-turut, dan kita lihat bahwa pergerakannya sudah berada di area rebound, terlihat dari indikator stokastiknya indikator stokastiknya yang pergerakannya sudah bergerak mulai membentuk pola golden cross, yang dimana pergerakan mulai bergerak naik. Selain itu secara MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya dari histogram MACD-nya pergerakan sudah mulai berada di area positif. Jadi kemungkinan kami lihat bahwa pergerakan dari ONTR sendiri masih akan bisa bergerak menguat pada hari ini, diprediksikan akan mencapai di area resisten pertamanya terlebih dahulu, yakni berada di level 27.480, dan jika misalnya pergerakan menembus area resisten tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di area resisten selanjutnya, yakni berada di level 28.000 ya untuk level resisten keduanya. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak pada pagi hari nanti atau pagi hari ini, maka kemungkinan bergerak bisa mengalami melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level area supportnya di level 25.760. Kita lanjutkan saham berikutnya, ada ITMG ya. Pergerakan ITMG juga kalau kita lihat bahwa pergerakan ITMG pada perdagangan kemarin, ITMG ini bergerak ditutup menguat 1,66%, dan kita lihat bahwa ITMG saat ini sedang menguji area MA90-nya ya, terdekatnya. Dan jika misalkan pergerakan pagi hari ini dia mampu menembus melewati dari MA90-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai di area resisten pertamanya, ya ini berada di level 41.320 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika pergerakannya menembus area tersebut, maka pergerakannya akan melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 42.320. Dan selain itu secara indikator pergerakannya juga sudah mulai berada di area, kalau secara indikator stokastiknya ya, pergerakannya sudah mulai ada tanda-tanda menunjukkan pembentukan pola golden cross ya. Kalau misalkan pagi hari ini dia berhasil untuk menyilang ke atas dengan membentuk pola golden cross, maka kemungkinan pergerakannya akan naik. Namun jika misalnya pergerakannya justru bergerak membentuk menyilang ke bawah dengan dead cross, maka kemungkinan pergerakannya akan juga turun. Jadi untuk area titik dan supportnya juga harus kami berikan. Jika misalnya pergerakan yang mampu bergerak menguat, maka kemungkinan bergerak turun terlebih dahulu hingga mencapai di level 38.180 ya untuk area support pertamanya. Dan jika misalnya menembus area tersebut, maka kemungkinan akan bergerak kembali turun hingga mencapai di level 37.100. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada INKP ya. Pergerakan INKP, kita lihat bahwa INKP ada perdagangan kemarin, pergerakannya ditutup menguat ya, hingga penguatannya cukup tinggi hingga mencapai 5,66%, dan saat ini kita lihat bahwa pergerakan INKP sudah melewati menembus MA21 dan MA34. Terlihat pergerakannya, dan misalkan pagi hari ini pergerakannya dibuka menguat, maka pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga berada di area resisten pertamanya di level 9.950. Namun jika tidak bergerak hingga mencapai menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakan NKP akan kembali mengalami koreksinya kembali hingga mencapai di area support ya ini berada di level 9.485. Oke, selanjutnya ada BSSR. Kita lihat BSSR. Kita lihat bahwa pergerakan BSSR
pada pagi hari ini bergerak dibuka menguat ya 0,64%, dan kalau kita lihat secara historinya pergerakan jangka pendek, garis kita tarik garis tandanya terlebih dahulu bahwa pergerakan BSSR ini masih berada di area uptrend ya, dan ditopang juga indikator stokastika yang juga sudah mulai, yang juga masih menunjukkan adanya kenaikan dengan dia berhasil membentuk pola golden cross. Begitu pula dengan indikator MACD-nya yang pergerakan dari sinyal MACD-nya bergerak masih positif dengan didorong histogram MACD yang bergerak masih positif. Jadi kemungkinan pergerakan BSSR sendiri kami lihat masih bisa melanjutkan penguatan, terlihat dari indikator stokastik dan MACD-nya yang bergerak positif ya, dengan ada kenaikan. Dan selain itu secara tren pergerakan BSSR ini masih bergerak berada di area uptrend. Di kemungkinan secara pergerakan BSSR masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di area resisten pertamanya di level 4.820. Jika yang berhasil menembus area resisten tersebut, resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai di level area resisten kedua, yang ini berada di level 5.120. Kita lanjutkan saham berikutnya. Yang selanjutnya ada saham AALI. Kita lihat. Untuk AALI, kita lihat bahwa pergerakan AALI pada pagi hari ini bergerak dibuka menguat 0,31%. Dan kita lihat bahwa pergerakan AALI ini mencoba untuk menguat ya, atau mencoba ke reboundnya kembali setelah dia sempat mengalami penurunan selama beberapa hari lalu. Dan hari ini kalau kita lihat bahwa pergerakan AALI mencoba menguat terlebih dahulu, melihat dari indikator stokastika yang pergerakannya sudah mulai naiknya, walaupun pergerakan dari sinyal warna biru ini bergerak agak sideways. Namun jika misalkan pergerakan dari sinyal yang warna merah ini mampu menyilang ke atas, bergerak naik, maka kemungkinan pergerakannya akan membentuk pola golden cross dengan menandakan adanya kenaikan. Dan selain itu pergerakan dari indikator MACD-nya, kalau kita lihat bahwa histogram MACD-nya pergerakannya masih berada di area positif. Jadi kita lihat terlebih dahulu apakah pergerakan dari AALI ini mampu pegang atau tidak. Jika misalnya pergerakannya mampu menguat hingga menembus di uji level MA21, maka kemungkinan pergerakannya akan menguat hingga mencapai di level 8.280 ya untuk resisten pertamanya. Dan jika ia mampu menembus resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan penguatan hingga mencapai di level area resisten keduanya, yang ini berada di level 8.500. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan. Jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka kemungkinan bergerak akan kembali turun hingga mencapai ke area support ya ini berada di level 7.840. Oke, selanjutnya ada Pegas ya. Pergerakan saham Pegas, kalau kita lihat bahwa saat ini Pegas mencoba kembali menguat, melihat pergerakan pada hari ini yang dibuka menguat 0,27% dengan dia bergerak menguat dengan membentuk pola doji ya, doji star pada pagi hari ini. Dan terlihat bahwa pergerakan Pegas saat ini sedang menguji di MA21 dan MA34-nya. Jika misal pergerakannya mampu bergerak hingga menembus area MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai di area resisten pertamanya di level 1860 ya. Namun jika misal pergerakan mampu menembus area MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan akan ke bawah, yang ini mencapai ke area support terendahnya, yang berada di level 1780. Oke, selanjutnya ada INDF.
Pergerakan INDF pada pagi hari ini kita lihat bahwa INDF saat ini mencoba kembali menguat melihat pergerakan trennya. Kalau secara pergerakan tren INDF sendiri pergerakannya sudah berada di area uptrend ya. Saat ini pergerakan dari INDF sudah berada di area uptrend dan kita lihat bahwa pagi hari ini apakah INDF mampu masih bergerak melanjutkan penguatannya atau tidak ya. Jika misalkan pergerakan pagi hari ini mampu bergerak melanjutkan penguatan, maka kemungkinan pergerakannya akan mencapai di area resisten pertamanya, yang ini bisa mencapai di level 7050 ya untuk level resisten pertamanya, dan jika mampu menembus area resisten pertamanya maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 7200. Namun jika misalnya pergerakannya tidak mampu bergerak menguat mencapai ke resisten terdekatnya atau justru mengalami penurunan hingga breakout ke level area trendline supportnya ya, kalau kita lihat di sini jika menembus area trendline supportnya maka harus diperhatikan terlebih dahulu karena kemungkinan pergerakannya akan mencoba mengalami penurunan atau koreksinya hingga mencapai di area support pertama di level 6.900, dan jika pergerakannya menembus area support pertamanya di level 6.900 maka pergerakannya akan bisa mengalami penurunan kembali hingga mencapai di level 6.850. Jadi untuk NDF pada bagian ini kita lihat terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, jika menembus area pergerakannya menembus trend dan support dari yang kami gambarkan ini, maka kemungkinan akan berada di area penurunan atau koreksinya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada AGII. Kita lihat untuk AGII pergerakannya saat ini. AGII bergerak turun 3,06% dan kita lihat bahwa pergerakannya saat ini sedang menguji di MA21 ya, mencoba breakout ke MA21-nya. Jika bisa pergerakan breakout menembus breakout kedua MA21 maka kemungkinan pergerakannya akan masih melanjutkan penurunan melihat dari tingkat volume yang juga kalau kita lihat secara volume juga sudah mulai mengalami aksi jual ya oleh para investor. Dan selain itu juga indikator stokastiknya yang kalau kami lihat pergerakannya juga sudah mulai mengalami adanya jenuh beli dengan dia bergerak membentuk pola dead cross, dan pada hari ini pergerakan sudah mengalami penurunan ya melalui garis overbought-nya. Jadi kemungkinan secara pergerakan AGI baik dari secara volume, tingkat volume dan stokastik bahwa pergerakan AGI sendiri akan cenderung bergerak melemah atau turun hingga mencapai di area support terdekatnya, yakni berada di level 2180, dan jika yang menembus area support pertamanya maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level 2100. Kita lanjutkan saham berikutnya ada Telkom ya. Kita lihat pergerakan Telkom apakah masih melemah atau tidak. Oke, saat ini Telkom pagi hari ini Telkom bergerak dibuka menguat ya 0,81%, dan kita lihat bahwa saham Telkom saat ini sedang menguji penguatan kembali ya setelah dia sempat mengalami bergerakan gap down ya pada beberapa hari lalu, tepatnya pada 6 Desember. Pergerakannya sempat mengalami penurunan hingga membentuk pola gap down, dan pada pergerakan hari ini pergerakannya sudah mulai kembali sedikit demi sedikit meningkat ya, melihat pergerakan dari secara volume yang sudah mulai adanya aksi akumulasi beli oleh investor, dan secara tingkat stokastik juga pergerakannya juga sudah mulai membentuk pola golden cross,
ya dengan menandakan adanya tanda-tanda kenaikan. Begitu pula dengan indikator MACD-nya. Kalau kita lihat dari histogram MACD-nya, pergerakannya masih berada di area positif, walaupun secara sinyal MACD pergerakannya masih di area negatif. Namun kalau kami lihat bahwa pergerakan Telkom masih bisa bergerak menguat kembali hingga mencapai di area resisten pertamanya di level 3.770, dan jika bisa bergerakan maupun menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan mencapai berada di level 3.850 dengan pergerakannya bisa kemungkinan bisa menutup gap pada perdagangan sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada Adaro. Untuk Adaro, kita lihat bahwa pergerakan Adaro saat ini sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Terlihat pada pergerakan hari ini bahwa Adaro bergerak turun dan sedang menguji MA tersebut. Jika misal pergerakannya menembus breakout di MA21 dan MA34, maka kemungkinan pergerakan saham Adaro akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai di area support terdekatnya di level 3.730, dan jika bisa bergerak menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di area support keduanya di level 3.630. Namun jika misalnya pergerakan ADO mampu membalikkan keadaan dengan dia tetap bisa bertahan di atas MA21 dan MA34-nya, maka pergerakannya bisa bergerak menguat hingga berada di level area resisten pertama di level 3.850, dan jika bisa pergerakan menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan akan menguat hingga level 3.890. Jadi tetap diperhatikan terlebih dahulu ya pergerakan Adaro pada pagi hari ini ya Bapak Ibu, karena jika bisa pergerakan menembus area MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakan akan turun kembali ya hingga mencapai titik area support yang telah kami berikan tadi di level 3.730 hingga mencapai di level 3.630. Oke, selanjutnya ada INDF. Oke, tadi INDF juga sudah sempat kami singgung ya, atau sudah kami jelaskan bahwa INDF saat ini masih berada di area uptrend dengan kemungkinan pergerakannya bisa mencapai di level area resisten pertamanya, ini terdekat di level 7.050 ya, dan level tertingginya bisa mencapai di level 7.100 ya untuk pergerakan, dan untuk area support. Nah, supportnya ya ini bisa berada di level 6.900 dan 6.850. Oke, kita lanjutkan saja pertanyaan berikutnya. Ada saham BBRI. Kita lihat pergerakan BBRI. Pergerakan saham BBRI, kita lihat bahwa hari ini, pagi hari ini, BBRI dibuka menguat 0,41% dengan dia berhasil membentuk pola doji star ya. Dan kita lihat pergerakan BBRI sendiri secara historis sih pergerakannya masih berada di area uptrend. Secaranya kalau kita lihat sendiri pergerakan BBRI dengan masih berada di area uptrend ya, dengan pergerakan secara indikator stokastik juga pergerakannya masih beranjak naik, menanjak naik ya, dengan setelah dia berhasil menembus pola golden cross, pergerakannya masih bergerak naik ya, dan kemungkinan bisa bergerak hingga menembus area overbought-nya. Dan secara indikator MACD kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih berada di area positif ya, dengan pergerakannya menyempit masih ke atas.
Dan secara MACD, histogram MACD kalau kita lihat bahwa pergerakannya juga sudah mulai berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan BBRI sendiri kami lihat masih bisa melaju menguat hingga mencapai di area resisten pertamanya di level 4.900, dan jika yang mampu menembus area resisten pertamanya, kemungkinan pergerakannya akan masih bisa menguat. Itu menunjukkan penguatan hingga mencapai di level 5.000 ya untuk level resisten tertingginya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada SRTG. Pergerakan saham Saratoga sendiri, kalau kita lihat saat ini, pergerakan Saratoga saat ini memang sedang menguji di MA21 dan MA34-nya setelah ia berhasil menembus area MA21 dan 34-nya pada perdagangan kemarin, dan hari ini pergerakannya sedang menguji level area tersebut. Dan misalkan pagi hari ini pergerakan dari Saratoga ini bisa tetap bertahan di atas MA21 dan MA34-nya, maka pergerakannya kemungkinan bisa melanjutkan penguatan terlebih dahulu, mengingat secara indikator stokastik yang pergerakannya masih membentuk pola golden cross ya pada pagi hari ini, dan pergerakannya dan secara indikator MACD bahwa pergerakannya masih berada di area positif. Dan cara trend line-nya kalau kita tarik garis trendnya bahwa pergerakan dari Saratoga sendiri masih berada di area uptrend ya, walaupun pergerakan uptrendnya belum tidak terlalu tinggi ya. Namun kalau kita tarik garisnya masih terlihat pergerakan Saratoga sendiri masih berada di area uptrend. Jadi misalkan pergerakan pagi hari ini, misalkan pagi hari Saratoga mampu bertahan di atas MA21 dan MA34-nya, maka pergerakannya masih bisa menguat hingga mencapai di titik area resisten pertamanya terlebih dahulu, ini di level 2.680, dan jika misalnya pergerakan mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan masih bisa menguat hingga mencapai di area resisten selanjutnya, yakni berada di level 2.750. Dan titik supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak Ibu, jika misalnya pergerakan dari Saratoga tidak mampu bertahan di atas MA221 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan turun, membentuk breakout ke bawah ya, dan menembus area resistance dan supportnya dengan berada di area titik support, yakni berada di level 2.560. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ada saham Antam. Kita lihat Antam. Pergerakan saham Antam. Kita lihat bahwa saat ini pergerakan Antam sedang menguji MA90 dan MA21 dan MA34-nya ya. Terlihat bahwa saat ini pergerakan Antam bergerak di area tersebut, dan jika misalkan pergerakan pagi hari ini mampu menembus area 3 MA tersebut di MA21, 34 dan MA90, maka pergerakannya akan bergerak menguat kembali hingga mencapai di titik area resisten pertamanya di level 1990 ya. Dan jika pergerakan mampu menembus tersebut, maka kemungkinan akan bergerak menguat hingga mencapai di level 2050. Dan selain itu dari indikator stokastiknya juga kita lihat bahwa saat ini pergerakannya mencoba kembali membentuk pola golden cross dengan sinyalnya ya, yang sinyal stokastiknya, dan jika misalnya pergerakan mampu menyilang ke atas, maka kemungkinan pergerakannya akan bergerak naik. Jadi kemungkinan pergerakan Antam pada hari ini kita lihat terlebih dahulu ya, apakah dia mampu bergerak menembus area MA21, 34 dan MA90-nya atau tidak. Jika misalnya dia pergerakan tidak mampu menembus area MA21, 34 dan 50-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan turun kembali hingga mencapai di titik area support pertamanya di level 1910. Dan jika pergerakannya mencapai menembus support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan kembali turun atau menunjukkan penurunan hingga mencapai di titik area support selanjutnya, ya ini berada di level 1870.
Oke, selanjutnya ada INKP. Kita lihat pergerakan saham INKP. Kalau kita lihat saat ini pergerakan INKP sedang dibentuk pola dibentuk candle doji ya, start pada pagi hari ini. Dan saat ini pergerakannya juga sudah berhasil menembus MA21 dan MA34-nya pada perdagangan kemarin. Dan jika misalnya pergerakan dari NKP mampu bertahan di atas di MA21 dan MA34, maka kemungkinan pergerakannya akan masih bisa melanjutkan kenaikan ya untuk pergerakannya. Dan kalau kita sebutkan tadi bahwa pergerakan INKP sendiri kemungkinan bisa menguat hingga mencapai di level 9.950 ya. Dan jika dia tidak berhasil menguat, maka kemungkinan pergerakannya akan berada di level support terendahnya di level 9.480. Jadi tetap diperhatikan ya Bapak Ibu untuk pergerakan INKP, karena sebelumnya sudah kami bahas terlebih dahulu INKP. Ini hanya kita mengulas kembali untuk pergerakan dari NKP pada hari ini. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada saham WSKT ya. Kita lihat pergerakan saham WSKT, kita lihat bahwa pagi ini pergerakannya masih menunjukkan penurunan 1,09%. Dan secara pergerakan dari WSKT kami lihat secara tren bahwa WSKT sendiri masih bergerak di area downtrend ya. Secara trennya pergerakannya masih di area downtrend, begitu pula dari tingkat volumenya yang saat ini masih menghapuskan aksi jual ya. Terlihat dari volumenya yang banyak kan akumulasi jual oleh investor. Selain itu dari indikator stokastiknya dan kita lihat bahwa WSKT sendiri pergerakannya dari indikator stokastiknya juga menembus itu ya apa namanya dead cross ya. Jadi kemungkinan pergerakannya masih bergerak turun, begitu dengan cara indikator MACD-nya juga pergerakan dari histogram MACD-nya yang bergerak negatif, begitu dan sinyal MACD-nya juga kalau kita bergerak negatif. Jadi secara indikator stokastik, volume dan MACD-nya ini masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari OSCR sendiri kami melihat pergerakannya akan cenderung masih bergerak turun hingga mencapai di level supportnya di level 355 hingga mencapai di level area support terendahnya di level 340. Jadi diperhatikan karena Bapak Ibu karena pergerakan LSKT belum ada tanda kenaikan melihat dari pergerakannya yang gerak mengalami penurunan. Oke, selanjutnya ada saham Bull. Kita lihat saham Bull. Saham Bull, kita lihat bahwa saat ini pergerakan Bull dibuka menguat ya 1,62%. Terlihat pergerakan Bull. Kalau kita tarik garis trennya, Bull ini masih berada di area uptrend ya pergerakannya dengan ditopang tingkat volumenya yang masih cukup baik. Ya ini masih adanya akumulasi beli ya, walaupun sempat ada akumulasi jual pada perdagangan kemarin dan pada hari ini kembali adanya akumulasi beli. Begitu pula dari indikator MACD-nya kalau kita lihat bahwa pergerakan dari histogram MACD-nya bergerak masih berada di area positif dengan adanya peningkatan. Begitu dengan dari sinyal MACD-nya yang pergerakannya masih bergerak naiknya. Walaupun secara histogram indikator stokastiknya pergerakannya sudah mulai ada tanda-tanda jenuh beli. Jadi diperhatikan terlebih dahulu bahwa pergerakan bull kemungkinan akan bisa bergerak masih bergerak yang menguat, namun pergerakannya terbatas mengingat pergerakannya yang sudah cukup tinggi ya setelah selama sepekan lalu dan bergerak mampu bergerak menguat, maka kemungkinan pergerakannya akan mampu bergerak
terlebih dahulu di level area resisten 193. Dan jika misalnya pergerakannya mampu menembus area di level resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakan akan bisa menguat hingga mencapai di level area resisten selanjutnya, yakni berada di level 198. Namun jika misalnya pergerakan yang menguat hingga mencapai di area resisten trendline-nya atau menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bergerak turun hingga mencapai di titik area support pertama di level 185 hingga mencapai di titik area support selanjutnya di level 180. Oke, selanjutnya ada Inco. Kita lihat saham Inco. Inco, kita lihat bahwa pagi hari ini pergerakan Inco bergerak turun 1,70%. Dan kita lihat bahwa saat ini pergerakannya sedang menguji di MA21 ya. Terlebih dahulu jika bisa pergerakan breakout melanjutkan hingga menembus breakout di level MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung masih melanjutkan penurunan hingga mencapai di level area support pertamanya di level 7.145. Dan jika yang menembus area tersebut di level support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support keduanya di level 7.070. Dan pergerakannya juga kalau kita lihat secara indikator stokastik memang pergerakannya juga sudah mulai mengalami penurunan dengan dia berbentuk pola dekros ya. Kalau kita lihat jika misalnya pergerakan menjelang ke bawah sini, saat sinyal warna biru ini turun ke bawah dengan menghilangkan ke bawah, maka akan turun kembali ya. Dan secara histogram MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih berada di area positif, ditopang dengan sinyal dari MACD-nya yang sudah mulai menyempit ke bawah. Jadi kemungkinan pergerakan dari Inco yang kuat akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Selanjutnya ada saham TIN. Pergerakan saham TIN, kalau kita lihat saat ini, TIN berhasil dibuka menguat 0,43%, dan kalau kita lihat bahwa saat ini TIN mencoba menguat ya setelah ia berada di area mematahkan pergerakan di area downtrend ya selama beberapa pekan lalu. Kalau kita tarik garis sendiri, tarik garisnya bahwa pergerakan TIN sendiri sudah berada di area downtrend dan pagi hari ini pergerakannya mencoba menguat dengan mematahkan pola downtrendnya sendiri ya. Jika misalnya pergerakannya mampu bertahan menguat hingga mencapai penutupan sore nanti, maka kemungkinan pergerakannya akan bergerak menguat hingga mencapai di level 1216. Dan jika pergerakannya mampu mencapai tersebut resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bergerak hingga mencapai di level 1250. Dan selain itu dari indikator stokastik juga kalau kita melihat bahwa pergerakannya saat ini, bahwa indikator stokastiknya sedang mencoba membentuk pola golden cross ya. Secara sinyal stokastiknya jika misalnya pergerakannya menembus ke nyilang ke atas, maka kemungkinan pergerakannya memang akan cenderung bisa menguat. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada Elsa. Kita lihat. Pergerakan saham Elsa saat ini, kalau kita lihat bahwa pergerakan Elsa sedang menguji DMA 90 dan MA21-nya ya pagi hari ini. Dan kita lihat bahwa kemungkinan pergerakan Elsa, kalau kami lihat akan cenderung melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat pergerakan dari indikator stokastiknya yang bergerak naik setelah ia berhasil membentuk pola golden cross. Dan selain itu dari indikator MACD, kalau kita dari histogram MACD-nya sini mulai beranjak berada di area positif ya, walaupun secara sinyal
pergerakannya masih di area negatif. Namun pergerakan dari saham LC sendiri kami proyeksikan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten pertamanya terlebih dahulu di level 330, dan jika bisa bergerak mampu menembus area level resisten pertama, maka kemungkinan si pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai level 340. Namun jika misal pergerakan tidak mampu menembus area resisten pertama maupun resisten keduanya, maka kemungkinan pergerakannya juga bisa mengalami penurunan dengan memperhatikan area stop loss-nya yang ini berada di level 315. Jika yang menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan mencapai level support terendahnya di level 305. Oke, selanjutnya ada Harum. Kita lihat pergerakan saham Harum. Kita lihat pada hari ini pergerakan Harum bergerak turun 1,39%, dan kita lihat pergerakan Harum bergerak turun menjelang adanya cumulative dividen pada hari ini ya. Jadi sangat wajar jika misalkan pergerakan Harum turun karena kan biasanya ya saham-saham yang berada di cumulative dividen ini cenderung turun terlebih dahulu ya. Jadi kami lihat pergerakan dari Harum akan bergerak turun hingga mencapai di titik area support terdekatnya, yang ini berada di level 1745, dan jika misal pergerakannya menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakan Harum akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support keduanya, yang ini berada di level 1715. Selanjutnya ada Tebik ya, kalau kita lihat saham Tebik. Pergerakan saham Tebik, kita lihat bahwa Tebik bergerak turun pada hari ini 0,86%. Pergerakan masih melanjutkan penurunan kemarin, dan kita lihat bahwa pergerakan Tebik menembus, sudah breakout menembus MA21 dan 34-nya, dan secara indikator stokastiknya bahwa pergerakannya juga sudah mulai mengalami penurunan dengan dia sedang membentuk pola dead cross ya pada pagi hari ini. Dan jika misalnya pergerakannya bergerak turun untuk pola nyilang ke bawah dead cross, maka kemungkinan pergerakan Tebik kami lihat bahwa kecenderungannya masih bergerak turun hingga mencapai di level support pertamanya di level 2265, dan jika bisa pergerakannya menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya memang akan masih melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support selanjutnya, yang ini berada di level 2220. Selanjutnya ada saham Arto ya, kita lihat. Saham Arto bahwa saat ini pergerakannya dibuka menguat hingga 17%, dan kita lihat bahwa pergerakan Arto saat ini bergerak menguat dikarenakan bahwa tingkat volumenya yang mulai ada akumulasi beli ya. Selain itu indikator stokastiknya juga kalau kita lihat pergerakannya sudah berhasil menembus pola golden cross ya setelah dia bertahan di area oversold-nya beberapa minggu lalu, dan pagi hari ini pergerakannya berhasil menembus pola golden cross dan beranjak naik hingga keluar ke area oversold-nya ya. Jadi kemungkinan pergerakan dari Arto sendiri kami lihat masih bisa ada potensi menguat terlebih dahulu hingga berada di level 4095, dan jika bisa pergerakan mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan penguatan hingga mencapai di level area resisten selanjutnya di level 4510. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu serta teman-teman semua yang sudah hadir dengan webinar kita hingga akhir sesi webinar berlangsung ya. Dan terima kasih
untuk Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf jika misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu, namun jangan berkecil hati karena kita hadir di setiap Senin hingga Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi tetap stay tune dengan webinar-webinar kami yang lainnya di pagi harinya, dan tetap berada di mengenai insight-insight saham-saham yang akan dibahas pada setiap harinya. Oke, mungkin cukup sekian pada hari ini. Terima kasih semuanya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semua ya. Terima kasih.